Bapak nggak salah, Pak. Repot-repot motong kambing, undang segala macem. Ya, udahlah kasih aja Basnas. Kenapa, Pak? Masih kekurangan biaya, Pak, buat MBG? Bisa aing mah jalamanas ujonan, gampang curiga. Gak mau, gua nggak percayaan orangnya. Mau lu menteri agama ya, mau sama pemerintah, gua nggak percaya. Kambing lu katanya dia mau diambil sama Ono. Lah, enak aja lo. Duit-duit gua, kambing-kambing gua lo. Apaan masih ngasih ke Basnas? Nanti kalau udah matang bakal kasih siapa? Ngasih makan siang pejabat gitu habis rapat? Enggak ada. Kecuali benar-benar darurat kebijakan dari pemerintah niki Menteri Agama. Jangan sampai menafikan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Andai Basnas tidak membelikan untuk kurban atau tidak akikoh, maka dosanya ada pada yang tidak amanah. Sebagaimana ketika ada wasiat tadi, lalu kemudian si penerima wasiat tadi tidak menunaikannya, maka ismuhu alal ladzina yubaddilunah. Pastinya kan Bapak mengetahui hukum-hukumnya ini, mana yang hak, mana yang batil. Yang semestinya juga begini mungkin Pak ya. Yang ada juga umat menjemput dananya kepada pemerintah yang telah dititipkan dari hasil sumber daya alam, dari pertambangan. Makin hari kok makin lucu. Sebenarnya males banget ya bahas-bahas masalah ini. Cuman ya gimana ya, kok berasa seperti kayak ada unek-unek gitu loh di dalam hati ini. Aduh, lihat nih pernyataan dari Menteri Agama kita ini. Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya gitu loh punya pernyataan seperti ini. Lihat nih ya, kita simak bareng-bareng video berikut ini. Assalamualaikum Bapak Najarudin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Nih pernyataannya seperti ini ya. Mendekati Hari Raya Idul Adha bagi masyarakat seluruh Indonesia yang ingin berkurban, daripada repot-repot harus potong sapi dan kambing, lebih baik diserahkan aja kepada kami katanya. Biarkan pemerintah yang mengelola. Nih seperti ini ya pernyataannya. Bapak nggak salah, Pak. Repot-repot motong kambing, undang segala macem. Ya, udahlah kasih aja Basnas. Ini kambing akikah. Yang punya urusan selanjutnya adalah Basnas. Itu kita ada peraturan Basnas tersendiri. Nah, kalau ini kita kumpulkan sekitar 32 triliun. Sama dengan juga kurban itu. Sekitar 30 triliun juga tuh hewan kurban itu. Nah, kalau ini nanti kita organize dengan baik ya. Bikin regulasi khusus, misalnya tidak boleh menyembelih di sembarang tempat di Amerika, di Eropa kan, itu dihukum kalau ada orang menyembelih di tempat yang di tempat pemotongan. Wah, daripada repot-repot kirim ke sana gimana, udahlah store aja ke Istiqlal, nanti Istiqlal yang punya urusan nanti. Jadi store uang, kooperasi bisa hidup Bapak. Jadi banyak cara untuk menjemput dana-dana umat yang tidak produktif. Sejak ada program MBG, kayaknya sampai uang sedekah yang dari keliling di musola atau di masjid, Bapak tuh mau. Kenapa, Pak? Masih kekurangan biaya, Pak, buat MBG. Jangan begitu deh, Pak. Malu, Pak, malu. Kalau udah nggak ada modal, udah stop. Stop MBG-nya. Bisa aing mah jalamanas ujonan, gampang curiga, kepercayaan. Tenang Bapak, dah hante repot, anu motong Bapak Ustad, anu ngabagikan panitia, terus langsung dipastikan ke warga-warga. Lamun ku pamarentah belum tentu nyampe ke masyarakat. Maaf Pak, hampuran. Modal heula Bapak, punten. Gak mau, gua nggak percayaan orangnya. Mau lu menteri agama ya, mau sama pemerintah, gua nggak percaya. Gua percayanya sama diri gua sendiri ya. Gua kasih kambing, gua potong, gua lihat makanannya, gua bagi ke orang, gua lihat, gua percaya ya. Kalau lu yang kelola, mau lu siapapun lu, gua nggak percaya ya. Gua percaya sama diri gua ya. Gua nggak mau, bodoh amat. Gua nggak suka, gua nggak setuju, bodoh. Gua mau uang gua sumbang sendiri pokoknya ya. Gua nggak mau dikelola sama pemerintah. Kambing lu katanya dia mau diambil sama Ono. Lah, enak aja lo. Duit-duit gua, kambing-kambing gua lo. Lah, pusing. Ini kambing akikah sama kambing kurban. Itu wajib dikelola sama pemerintah katanya. Udah jangan sampai repot-repot kan gitu. Nih, cucu kita akikah juga nanti ya? Akikah? Kambing berapa? Dua. Laki-laki kan? Iya, itu kata pemerintah katanya udah jangan usah repot-repot diurus sama pemerintah, Menteri Agama. Lu percaya? Gua mah kagak percaya. Nih Pak, jangankan di Amerika, di negara manapun kalau nyembelih pejabat korupsi, pejabat gak bener, disembelih nih, itu di penjara tetap Pak. Bener nggak? Iya, jangan di Amerika, di negara manapun kalau nyembelih pejabat itu pasti di penjara, dihukum. Bener nggak? Iya. Uset, ketahuan banget mukanya nih, muka korup deh. Cet, kambing lu katanya dia mau diambil sama Ono. Lah,
Enak aja lo, duit gua, kambing gua lo. Enggak ada. Ngapain kayak gitu? Bapak sebenarnya tahu peraturannya nggak sih? Nih, yang namanya akikah itu, kita motong kambing, kita bersihin sendiri, kita olah sendiri, kita masak sendiri, setelah jadi baru dibagi-bagikan sama tetangga. Nah, itu peraturannya kayak gitu di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kayak gitu. Ngapain ngasih ke Basnas? Nanti kalau udah matang buat ngasih siapa? Ngasih makan siang pejabat gitu, habis rapat. Enggak ada. Apaan? Secara pribadi saya juga udah nggak percaya sama Bapak. Apain kayak gitu-gitu. Udah nggak usah ngatur-ngatur, Pak, lama-lama. Waktu sholat Bapak yang ngatur nih. Udah semuanya udah tertulis, Pak, udah nggak usah diatur-atur yang kayak gitu. Urusin yang lain aja yang udah bermanfaat buat rakyat. Apa sih aneh banget lama-lama. Kalau khawatir niki benar-benar dawuh beliau dan saya harus menjelaskannya kepada panjenengan sedoyo supados mboten salah paham. Kalau buka nggih. Daripada repot-repot motong kambing, undang segala macam, ya udahlah kasih aja Basnas, bikin regulasi khusus, misalnya tidak boleh menyembelih di sembarang tempat. Di Amerika, di Eropa kan itu dihukum kalau ada orang menyembelih di tempat pemotongan. Wah, Intinya daripada repot-repot korban motong kambing, serahkan saja duitnya kepada Basnas. Basnas akan menghimpun dana umat untuk kemaslahatan umat juga. Satu, jangan sampai kebijakan apapun menafikan syariat atas nama kemaslahatan, kecuali benar-benar darurat. Kebijakan dari pemerintah niki Menteri Agama jangan sampai menafikan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi, termasuk dalam hal ini kurban. Daripada repot-repot motong kambing, udah kumpulkan sini di Basnas. Monggo ngumpul nih duit lewat Basnas, tapi jangan menghilangkan syariat kurban. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya menghindari topik ini, tapi ini ditanya. Ini ada pertanyaan, bagaimana, ini penanya loh, bukan saya. Penanya bertanya, bagaimana kalau menurut himbauan Menteri Agama, saya tidak tahu apakah Menteri Agama benar menghimbau ini atau tidak. Ini versi penanya. Menteri Agama menghimbau untuk kurban dan akikoh disalurkan lewat Basnas, sehingga tidak perlu repot-repot menyembelih sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata Basnas tidak menyalurkannya, bagaimana hukumnya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya kita sebagai sama muslim jauhi suudzon atau prasangka buruk, kedepankan husnudzon, prasangka baik. Tetapi kalau ternyata tidak disalurkan, maka ini mencederai sifat amanah, atau bahasa lainnya adalah khianat, tidak jujur. Dan tentu saja dosanya bagi yang tidak jujur tersebut. Dalam Al-Quran juga ada ayat yang menjelaskan tentang masalah, ini konteks lain, dalam ayat Al-Quran disebutkan tentang wasiat. Lalu ada orang yang mengganti wasiat itu. Kata Al-Quran, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Barang siapa yang mendengar wasiat itu lalu kemudian menggantinya dan tidak menunaikannya, maka dosanya adalah bagi orang yang menggantinya. Maka tentu saja dalam kasus yang ditanyakan, andai Basnas tidak membelikan untuk kurban atau tidak akikoh, maka dosanya ada pada yang tidak amanah. Sebagaimana ketika ada wasiat tadi, lalu kemudian si penerima wasiat tadi tidak menunaikannya, maka ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Dosanya adalah untuk orang yang tidak menunaikan atau untuk orang yang menggantikannya. Maka sebaiknya kita sebagai seorang muslim dalam hal-hal yang semacam ini, kita berusaha untuk menunaikan dengan maksimal. Kalau bisa kita tunaikan sendiri, tidak repot, maka silahkan tunaikan sendiri.
Kalau di tempat Bapak Ibu ada kepanitiaan, bisa titipkan panitia. Ternyata repot, tidak ada kepanitiaan, maka bisa dititipkan Basnas. Tentu saja soal amanah itu nanti tanggung jawabnya berat jika dikhianati. Wallahu a'lam bishawab. Pemerintah akan menjemput dana umat untuk menghidupkan koperasi melalui dana infak, sodako, kifarat, kurban, akikoh, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang diusulkan Menteri Agama kepada Prabowo, dan akan dibangun gedung 40 lantai, yaitu gedung LPDU, Lembaga Pemberdayaan Dana Umat. Yang jadi pertanyaan saya begini, Pak, apakah kira-kira tidak menyalahi aturan agama? Sedangkan dari masing-masing tersebut adalah beda-beda peruntukannya. Zakat peruntukannya untuk 8 asnaf, kemudian wakaf sifatnya permanen, yang sedikit pun tidak bisa tertukar karena hukumnya haram. Kemudian seperti akikoh dan juga kurban, sifatnya binatang yang harus disembelih. Andai kata dicampur baurkan, apakah tidak menyalahi aturan agama? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan engkau campur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Wa takstumul haqqo, dan jangan engkau sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui. Pastinya kan Bapak mengetahui hukum-hukumnya ini, mana yang hak, mana yang batil. Yang semestinya juga begini mungkin Pak ya. Yang ada juga umat menjemput dananya kepada pemerintah yang telah dititipkan dari hasil sumber daya alam, dari pertambangan, dari industri. Itulah yang harus dijemput oleh umat untuk kemaslahatan umat. Ini mah dipencet lagi, rakyat tolonglah, jangan ditekan lagi dengan urusan uang, kemudian untuk program-program yang belum jelas. Dana haji, Pak, dikorupsi, apalagi dana-dana yang seperti ini gampang untuk dikorupsinya. Mohon maaf ini Pak, mohon maaf. Dana haji dikorupsi, Pak, apalagi dana yang seperti ini. Sekali lagi, dana haji dikorupsi, pelakunya pun bebas. Mohon izin ya Pak, saran tidak diterima. Makin kesini kok makin lucu. Ada-ada aja loh pemerintahan ini. Kok malah ikut campur loh Pak. Lalu banget ngurusin dapur orang ini namanya. Lah jangankan ke orang lain, ke diri sendiri aja aku sendiri pun nggak percaya. Pagi-pagi niatnya pengen hemat, nggak mau belanja apa-apa, tiba-tiba sore udah check out. Masyarakat itu nggak suka diatur-atur seperti itu Pak. Kebanyakan aturan malah bikin kita semakin mumet. Yang harus Bapak atur itu seharusnya tuh para pengangguran-pengangguran tuh Pak. Kasihan loh mereka itu. Harusnya mereka itu dikasih pekerjaan dengan gaji yang layak. Bapak ini kok malah ngurusin hal-hal yang seperti ini. Ini ngapain coba? Apa yang dicari loh Pak? Nggak apa-apa Pak, kita repot nggak apa-apa. Lebih baik kita repot sendiri Bapak. Kan aku nih orangnya nggak enakan ya. Jadi udahlah, saran Bapak ini udah tidak bisa kita terima ya dengan akal logika yang sehat. Ya mau gimana lagi Pak? Memang Bapak kebijakannya seperti itu, statementnya seperti itulah. Kita sebagai masyarakat, ya kita juga mempunyai pendapat lain. Jadi saran Bapak itu tidak kita terima ya. Karena apa? Kita suka merepotkan diri sendiri kok Pak. Jadi Bapak ini nggak usah khawatir Pak. Tolonglah pemerintah ini. Nggak usah ngurusin seperti ini. Harusnya Bapak itu loh ngurusin negara. Nggak usah ngurusin masalah pribadi kita Pak. Lah ya orang ngatur-ngatur banget loh. Orang duit kita sendiri. Ada-ada aja ini pemerintah ini kalau masalah soal duit ini. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya udahlah ya, mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan nantikan video-video terbaru dari saya selanjutnya.